Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pengacara kaya mengolok-olok pembersih restoran miskin, menatap wajahnya lebih dekat dan menyadari dia kembarannya. Seorang pengacara kaya menyerang petugas kebersihan yang buruk di sebuah pesta di restoran mewah. Tapi dia menyesali setiap cercaan yang dia lontarkan padanya ketika dia menatapnya dengan cermat dan menyadari bahwa dia adalah kembarannya. Kakek buyut, kakek dan ayah Brian Wilkinson, Peter, semuanya adalah pengacara dan Brian mengikuti jejak mereka. Dia adalah pewaris firma hukum kakeknya, Wilkinson dan Partners, dan bujangan paling memenuhi syarat di mata nenek tersayangnya. Dan si Wilkinson telah membesarkan Brian seperti dirinya sendiri sejak anak laki-laki itu kehilangan ibunya Amanda dalam sebuah kebakaran rumah yang melanda rumah mereka bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Brian telah mapan secara profesional dan seingin dia menikah dan menjadikannya seorang nenek dan dia memiliki pasangan yang cocok untuknya, Christine, putri wali kota. Tapi sayangnya untuk Nancy, Brian jatuh cinta dengan sekretarisnya, Elena Jones, dan tidak tahu dia memikirkan Christine untuknya. Brian dan Elena telah berpacaran selama hampir 2 tahun. Dia akhirnya siap untuk menyatakan cintanya ke seluruh dunia. Jadi dia mengadakan pesta di salah satu restoran paling mewah di kota itu dan mengundang seluruh keluarganya. Tapi dia tidak memberitahu mereka alasannya, dia hanya menyatakan bahwa itu adalah kejutan. Pertama dan terpenting, terima kasih semuanya karena telah meluangkan waktu dari jadwal padat kalian untuk menghadiri pesta hari ini. Dia memulai, saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa kita semua berkumpul di sini. Ladies and gentlemen, izinkan saya bersulang untuk gadis yang paling saya cintai. Karena dengan senang hati saya mengumumkan hari ini bahwa saya, Brian Wilkinson, jatuh cinta dengan pacar saya Elena dan ingin menghabiskan sisa hidup saya hidup bersamanya. Saat Brian mengatakan itu, wajah Nancy memerah karena marah dan dia menatap Elena. Sementara itu Brian mendekati Elena, berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak berisi cincin berlian yang sangat indah dari sakunya. Maukah kamu menikah denganku, Elena? Dia bertanya, dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, serunya saat Brian memasangkan cincin di jarinya. Pada titik ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan dan siulan. Tapi Christine, yang kebetulan juga ada di sana, keluar dari pesta dengan marah. Dia sangat marah dengan Nancy dan mengutuknya saat dia pergi. Darah Nancy juga mendidih. Dia tidak tahan membayangkan cucunya menikahi sekretarisnya yang sama sekali tidak sesuai dengan standar mereka. Diliputi amarah, Nancy menyambar gelas anggur dari mejanya dan melemparkannya ke wajah Elena. Melemparkan gelas itu dan menyebabkan pecah berkeping-keping. Pesta sudah berakhir, tidak akan ada pernikahan. Wanita ini tak pantas untuk cucuku. Dia berteriak di bagian atas suaranya. Sebuah terkesiap besar terdengar di aula dan Brian menatap tajam padanya. Apa yang kamu lakukan, Nek? Apa kamu gila? Semua orang melihat kita. Aku sudah gila. Brian, apakah kamu pikir kamu bisa membawa kotoran luar ke rumah kita? Dan aku akan mendukungnya. Dia membalas dengan keras. Tapi, Nek, sebelum Brian bisa menyelesaikannya, ayahnya memotongnya. Semuanya, saya minta maaf atas apa yang terjadi. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa memberi kami privasi. Tolong. Dia menunjuk ke arah pintu keluar dan mulai mengantar para tamu keluar. Setelah semua orang pergi, Peter mendekati Nancy dan menyuruhnya untuk tenang. Bu, ada apa denganmu? Apa salahnya Elena dan Brian menikah? Mereka bukan anak-anak lagi, mereka berhak memutuskan sendiri. Oh, tentu saja. Kamu akan mendukung mereka, Nancy mengejeknya. Lagi pula, kamu melakukan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Kamu membawa seorang pelayan ke rumah dan menjadikannya menantu perempuanku. Dan putramu sekarang melakukan hal yang sama, membawa sekretaris kelas bawahnya. Ibu, Peter meninggikan suaranya. Aku seharusnya tidak dipaksa untuk mengajarimu bagaimana kamu harus bicara. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Tapi Nancy menolak untuk tenang dan terus mengomel pada Peter. Sementara itu, Elena memanggil petugas kebersihan untuk memastikan tidak ada yang terluka akibat pecahan kaca yang berserakan di mana-mana.
Petugas kebersihan segera datang dan mulai membersihkan pecahan kaca. Dia melihat beberapa pecahan kaca jatuh di dekat kaki Brian dan memintanya untuk pindah. Tapi kata-kata Nancy telah membuat Brian sangat marah sehingga dia melampiaskan rasa frustasinya kepadanya. "Pergi," dia berteriak padanya. "Apakah kamu pikir kamu bisa menyuruhku bergeser? Mengapa semua orang mencoba mengendalikan hidupku hari ini? Bau sekali berada di tempat ini." Saya minta maaf Tuan," kata wanita itu pelan, kepalanya tertunduk. "Aku hanya apa? Dan kenapa kamu tidak menatap mata seseorang ketika mereka bicara? Apakah kamu terlalu malu untuk menunjukkan wajahmu? Apakah kamu tidak punya sopan santun?" "Maafkan saya Tuan," katanya dengan nada meminta maaf. "Saya tidak bisa menunjukkan wajah saya minta maaf untuk itu. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya. Tolong biarkan saya melakukannya, ibu saya sakit, saya butuh uang untuk perawatan." "Apa?" Brian tertawa mengejek. "Kamu pikir ini lucu? Aku ingin melihat wajahmu lebih lagi. Sekarang, ayo cepat," perintahnya. Dengan air matanya, wanita itu mengangkat kepalanya dan menggerakkan rambutnya yang tidak rapi untuk menunjukkan wajahnya. "Tuhan, ini tidak mungkin." Brian mundur selangkah, kaget saat melihat wajah wanita itu dari dekat. Dia punya bekas luka besar di pipi kanannya dan dia adalah kembarannya. "Charlotte, apakah itu kau?" Dia berseru, tidak bisa mempercayai matanya. "Kamu masih hidup?" Kakak Peter dan Brian, George, sama-sama tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Wanita itu tidak hanya mirip Brian, tapi sangat mirip dengan mendiang saudara perempuan Brian, Charlotte. "Maafkan saya," wanita itu mulai menangis. "Iya Brian, ini aku, Charlotte. Aku masih hidup. Semua berkat ibu angkatku yang membesarkanku, tidak seperti nenek manis kami yang meninggalkanku di rumah sakit sampai mati sendirian. Saat aku melihatmu dan ayah di sini, aku ingin bertemu dan memelukmu, tapi aku tidak bisa mengumpulkan keberanian. Aku tidak pernah membawa diriku untuk bertemu keluargaku lagi setelah apa yang nenek lakukan padaku. Maafkan aku," katanya sebelum menangis terseduh-seduh. "Nenek?" Brian menatap Nancy tertegun. "Apa yang Charlotte bahkan katakan, Nek? Apa yang kamu lakukan?" Nancy menegang ketika dia melihat Charlotte. Dia tidak pernah mengira bahwa masa lalunya menghantuinya seperti ini. Tapi dia tahu dia tidak bisa melepaskan diri darinya sekarang. Dia duduk di salah satu kursi di ruangan itu dan mengungkapkan apa yang telah dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Ternyata Amanda tewas dalam kebakaran rumah saat berusaha menyelamatkan anak-anaknya, Charlotte dan Brian serta Nancy. Di sisi lain, Nancy tidak ingin Charlotte menjadi bagian dari keluarga mereka lagi karena dia punya bekas luka bakar besar di wajahnya saat mereka menyelamatkan diri. Keluarga Wilkinson selalu hidup sebagai keluarga bersama, dan Peter juga George sedang berada di luar kota ketika semua itu terjadi. Ketika mereka kembali, Nancy mengatur agar tubuh orang lain dikuburkan menggantikan Charlotte dan berbohong kepada semua orang bahwa dia telah meninggal. Untungnya, perawat yang baik hati di rumah sakit mengadopsi Charlotte dan membesarkannya sebagai miliknya. Dia tidak pernah menyembunyikan kebenaran Charlotte darinya, tapi trauma perlakuan buruk neneknya terhadapnya tidak pernah meninggalkan Charlotte. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghubungi keluarganya lagi. "Memiliki cucu yang jelek seperti itu akan menjadi aib bagi keluarga," Nancy melanjutkan. "Saya tidak menyesali apa yang saya lakukan." Peter tidak percaya bahwa Nancy telah melakukan tindakan yang begitu rendah. Dia memutuskan dia tidak akan membiarkan ibunya tergelincir atas apa yang telah dia lakukan. "Baik, Bu," dengan tenang saat dia mendekatinya. "Aku tahu kamu tidak pernah melihat ke belakang pada tindakanmu, tapi pada titik ini aku menyesali beberapa hal, bahkan dilahirkan untukmu. Aku malu menjadi anakmu, dan aku akan meninggalkanmu di rumah sekarang. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu, dan ya, tambahnya sebelum pergi, aku seharusnya mendengarkan Amanda ketika dia ingin pindah dengan anak-anak kita. Dia benar, aku salah. Aku juga ikut ayah, tambah Brian. Aku tidak percaya Charlotte harus menanggung begitu banyak karenamu, Nenek." Hari itu, Brian, Peter, dan Charlotte juga Alana meninggalkan George dan Nancy sendirian. Pergi dari kehidupan mereka dan tidak pernah kembali. George tidak punya pilihan dan mereka harus tinggal bersama Nancy karena dia tidak bisa memaksa diri untuk meninggalkannya. Bertahun-tahun berlalu, Brian dan Alana menikah. Mereka punya seorang putri bernama Amanda. Sementara itu, ibu angkat Charlotte, Katie dan Peter, jatuh cinta dan tinggal bersama. Ketika Nancy sekarat dan ingin melihat keluarganya untuk terakhir kalinya, mereka semua mendapat kabar dari George, tapi tidak ada yang pernah kembali kepada mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jika Anda melakukan kesalahan, pada akhirnya Anda akan membayarnya. Perbuatan mengerikan Nancy yang merampas cucunya dari keluarganya menyusulnya, dan dia dibuang dari kehidupan mereka selamanya. Bersikap baik kepada semua orang, meskipun Brian mengancam Charlotte karena dia marah pada Nancy. Dia seharusnya tidak melakukan itu.
Bagikan cerita ini dengan orang yang Anda cintai. Mungkin itu akan menginspirasi mereka dan membuat hari mereka menyenangkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.